Halo semuanya, selamat datang di House of Amberfall, podcast yang akan membahas berbagai isu menarik. Perkenalkan, aku Natasha Nabila Nindya dengan NIM 125-25076. Halo semuanya, aku Nugraha Rizky Ardi dengan NIM 125-25012. Halo, aku Andi Muhammad Novel Fauzan dengan NIM 125-25035. Halo semua, nama saya Muhammad Galib Dia Ulhaq, biasa dipanggil Galib, dengan NIM 125-25041. Halo semua, nama saya Davis Partomuan Rafael Salahi, biasa dipanggil Davis, NIM-ku 125-25085. Halo semuanya, namaku Ihsan Syahrul Ramadan, biasa dipanggil Ihsan dengan NIM 125-25051. Oke, pada pembahasan kali ini, di episode ini kita akan membahas study case mengenai krisis komunikasi Boeing 737 MAX menggunakan framework 5C, yaitu clear, concise, complete, correct, dan compassionate. Nah, kita akan melihat bagaimana komunikasi Boeing pada saat menghadapi krisis, sekaligus membahas solusi yang seharusnya dapat dilakukan perusahaan. Oke, lanjut ke identifikasi masalahnya. Nah, yang pertama kita tahu sendiri ya, 5C, framework 5C itu untuk komunikasi efektif yang disampaikan oleh seorang pengirim pesan ke penerima pesan. Nah, kita tahu sendiri kalau 5C yang pertama itu adalah clear, alias jelas. Kalau kita mulai dari aspek clear, menurutku ya, komunikasi Boeing masih belum cukup jelas dengan para korban yang maupun itu keluarga korban, penerima korban, dan masyarakat luas tuh nggak cukup jelas. Dalam study case dijelaskan bahwa setelah kecelakaan Lion Air, Boeing menyatakan pesawat masih aman dioperasikan selama pilot mengikuti prosedur. Namun nyatanya informasi mengenai sistem MCAS belum dijelaskan secara lengkap kepada publik maupun sebagian operator pesawat. Nah, ini berakibat masyarakat jadi belum memahami apa sih yang sebetulnya terjadi dan muncul banyak spekulasi. Nah, benar banget Arga. Kalau menurut aku ya dari aspek concise, sebenarnya pesan yang disampaikan Boeing ini sebenarnya sudah cukup singkat, tapi belum langsung menjawab kekhawatiran masyarakat. Publik kan pastinya ingin mengetahui apakah ada masalah pada Boeing 737 MAX ini dan apa langkah yang sedang dilakukan perusahaan. Sementara itu, Boeing lebih baik menekankan bahwa pesawat masih aman digunakan. Akibatnya, inti informasi yang dibutuhkan masyarakat belum benar-benar disampaikan, walaupun pesan yang disampaikan sebenarnya sudah singkat. Oke, selanjutnya itu dari aspek komplitnya. Jadi, informasi yang diberikan ini masih belum cukup lengkap. Jadi dalam kasus ini, penjelasan mengenai MCAS ini maupun langkah yang sedang dilakukan oleh pihak Boeing masih sangat terbatas. Bagaimana tuh? Jadi masyarakat belum memperoleh informasi yang rinci mengenai penyebab kecelakaan maupun upaya perbaikan yang sedang dilakukan. Kondisi ini membuat kepercayaan publik akan semakin menurun. Selanjutnya, ada aspek korek. Kalau dilihat dari aspek korek, informasi yang disampaikan Boeing memang mengacu pada data yang dimiliki pada saat itu. Namun setelah investigasi berkembang, diketahui bahwa MCAS memiliki peran penting dalam kedua kecelakaan tersebut. Hal ini membuat banyak pihak mempertanyakan apakah informasi yang disampaikan sejak awal sudah cukup, lengkap, dan akurat. Nah, selanjutnya itu dari aspek compassionate. Dari semua informasi yang diberikan oleh pihak Boeing, informasinya itu terkesan kurang menunjukkan empati. Padahal kan yang orang khawatirkan adalah duka-duka dari orang-orang yang kehilangan nyawanya pada kecelakaan itu. Namun, pihak Boeing malah lebih berfokus memberikan informasi mengenai keamanan pesawat dibandingkan kepeduliannya kepada korban dan keluarga-keluarga mereka. Padahal, dalam situasi seperti ini, justru masyarakat itu berharap perusahaan menunjukkan empati sekaligus memberikan informasi
yang terbuka mengenai proses investigasi supaya tidak menurunkan tingkat kepercayaan kepada perusahaan itu sendiri. Kalau dilihat dari pembahasan kelima aspek tadi, seharusnya emang ada beberapa hal yang bisa dilakukan Boeing agar komunikasinya lebih efektif. Nah, menurut kalian, gimana sih langkah yang seharusnya Boeing ini lakukan untuk menangani komunikasi krisis ini? Menurutku ya, balik lagi ke aspek clear. Karena di sini ya, menurutku Boeing perlu menyampaikan informasi yang lebih jelas sejak awal. Nggak usah ada yang tutup-tutupi. Misalnya, ngejelasin fungsi MCAS, apa yang udah diketahui dari hasil investigasi, dan informasi apa yang masih nunggu proses penyelidikan. Oke, apa yang harus dilakukan ya? Kalau menurut aku dari sisi concise nih, seharusnya itu Boeing langsung menjawab pertanyaan utama masyarakat. Misalnya, menjelaskan langkah yang sedang dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan, tanpa menggunakan pernyataan yang terlalu berputar-putar. Tentunya pernyataan itu akan membuat para korban lebih bertanya-tanya. Nah, kalau menurut saya, dari pihak perusahaannya ini, setelah dia udah terbuka untuk mengakui adanya kesalahan dalam sistem yang mereka punya, mereka juga pihak Boeing ini juga perlu menyampaikan perkembangan investigasinya secara berkala. Misalnya, melakukan konferensi pers mingguan atau siaran resmi, yang isinya apa? Isinya temuan-temuan terbaru. Misalnya isi temuan terbaru itu dari langkah perbaikan perangkat lunaknya, misalnya melalui proses pembaruan perangkat lunak MCAS. Habis itu juga misalnya menjelaskan mengenai jadwal uji coba kembali dari perangkat lunak ini, ataupun misalnya menyampaikan pelatihan tambahan yang diberikan kepada pilotnya. Jadi dengan begitu, apa manfaatnya? Jadinya dengan menyampaikan informasi tersebut, informasi yang diterima oleh publik itu lebih nyata, jadi mudah dipahami, dan sumbernya itu berasal dari sumber resmi, bukan dari spekulasi aja, gitu. Selanjutnya, dari aspek korek, ya yang pastinya tuh setiap informasi yang disampaikan harus akurat, yaitu bersifat holistik, dan konsisten dengan hasil investigasi. Jika masih ada hal yang belum bisa dipastikan, perusahaan sebaiknya menyampaikan secara jujur. Kalau enggak, ya aspek koreknya pasti kurang, dan pasti ada banyak orang yang mempertanyakan apakah informasi tersebut akurat atau tidak. Selain itu, maskapai juga dapat memberikan informasi resmi kepada penumpang serta menyediakan pilihan refund, reschedule, atau penggantian pesawat bagi penumpang yang merasa khawatir, karena hal tersebut dapat memberikan penumpang rasa yang lebih aman dan rasa percaya bagi maskapai tersebut. Nah, benar banget tuh. Tapi terakhir, dari aspek Corteus, dari aspek Complanet, pihak Boeing juga perlu menunjukkan empati melalui tindakan nyata. Misalnya, menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban, memberi pembaruan secara rutin mengenai investigasinya, serta bekerja sama dengan regulator dan maskapai agar keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas. Nah, hal tersebut bakal bisa memberikan rasa ketenangan dan rasa bahwa korban-korban itu dipedulikan oleh maskapai Boeing. Nah, hal ini juga berdampak langsung kepada kepercayaan masyarakat terhadap Boeing, supaya mereka juga yakin kalau Boeing ini tidak sengaja membuat fitur yang berbahaya pada pesawat mereka. Oke, aku setuju sih dengan semua solusi yang kalian sampaikan. Karena menurutku itu komunikasi pada saat keadaan krisis memang nggak cukup hanya menyampaikan bahwa situasi masih aman, tenang. Tapi kita tuh butuh informasi yang jelas gitu, fakta-fakta yang jelas, terus juga komunikasi yang menunjukkan empati kepada pihak yang terdampak. Nah,
kalau kayak gitu kan publik yang merasa terdampak akan merasa sedikit tenang, terus publik juga akan merasa bahwa perusahaan benar-benar bertanggung jawab gitu terhadap situasi yang terjadi. Nah, dari Betul banget. pembahasan ini kami bisa melihat kan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi suatu keadaan yang krisis gitu kan. Nah, benar nih. Melalui framework 5C, jadi kita tuh belajar kalau komunikasi itu sepenting itu loh guys. Jadi kayak apalagi dengan peristiwa yang besar menurutku, bahkan sampai ada 2 kecelakaan dengan rentang waktu yang hampir sama gini. Awalnya Lion Air, lalu dilanjut selanjutnya. Menurutku dengan konteks perusahaan yang sebesar ini, dia menciptakan pesawat yang diiming-imingi kesannya bahwa pesawat masa depan, semua maskapai membelinya, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi mereka. Terus kita juga sebagai masyarakat awam yang nggak tahu apa-apa, cuma mau sekedar naik pesawat menuju tempat tujuan, kita jadi was-was sendiri dengan kejadian yang amit-amit bisa menimpa kita semua kapanpun terjadi. Tapi aku mau nanya deh Nat, menurut kamu Nat, kalau kamu sebagai masyarakat awam gitu, kamu nggak tahu apa-apa, kamu gimana bisa tahu informasi-informasi kayak gini kalau komunikasi dari perusahaannya aja nggak jelas kan gitu. Menurut kamu kayak gimana? Setuju. Kalau misalkan informasinya kurang gitu dari perusahaan, rasa kepercayaan pelanggan kepada perusahaan akan akan semakin berkurang nggak sih dengan kayak mereka menutup-nutupi apa yang terjadi. Selanjutnya tuh para pelanggan yang ingin naik pesawat tuh jadi kurang percaya dengan Boeing 737 ini. Apalagi aku sendiri gitu kan, aku akan memilih pesawat lain daripada pesawat ini kalau misalkan mereka tidak menyampaikan fakta sesungguhnya, tidak menjelaskan informasi yang ada gitu. Karena itu tuh balik lagi berarti perusahaan tersebut tidak profesional dan tidak bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi pada saat itu gitu. Betul banget tuh. Bayangin aja kalau kita jadi keluarga korban di situ. Gimana tuh perasaan kita, kayak kita nggak mendapatkan kepastian yang jelas tentang nasib dari keluarga kita. Jadi mungkin dengan pembahasan ini bisa menjadi gambaran lah betapa pentingnya komunikasi efektif tersebut, terutama ketika sebuah organisasi menghadapi suatu situasi yang kritis. Ya, gue juga setuju banget sih. Jadi saya juga setuju kalau dengan adanya kasus yang sudah terjadi saat ini, itu membuat kita belajar gitu bahwa bagaimana untuk berkomunikasi ini sangat penting gitu, bagaimana caranya. Dan ya semoga kita untuk kedepannya bisa menggunakan salah satunya framework 5C ini untuk membantu dalam menjelaskan atau menyampaikan informasi kepada penerima pesan yang kita ingin tuju. Mungkin itu sih ya dari gue. Oke, benar banget sih, setuju. Nah, tapi menurut saya satu hal lain yang sangat penting dari bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu itu adalah terkadang pada suatu situasi kita memiliki niat baik dan kita ingin beneran membantu segala pihak untuk mencapai tujuan kita yang bersama. Tapi kalau cara komunikasi kita salah atau keliru, hal itu bisa jadi justru tertuju pada kita sendiri, justru malah memperburuk situasi, membuat kesalahpahaman, dan ujung-ujungnya masalahnya akan makin terlarut-larut dan tidak selesai. Aku juga setuju sih. Oke. Terus kayak menurut aku juga ini 5C tuh ada yang paling penting yang menurutku yang korek lah. Terus tapi pada kasus ini perusahaannya memberikan informasi yang salah. Itu kan pasti jadinya warga lain, pihak ketiga dan seterusnya memberikan penilaian yang salah. Itu sih menurut aku. Oke Davis, kalau gitu aku boleh nggak minta kamu kasih kayak statement apa menurut kamu yang Boeing bisa kasih ke masyarakat nih? Contohnya seperti apa yang bagus, jelas, dan mencakup framework dari 5C ini?
Oke, kalau menurut aku, kalau mereka mau mencakup aspek 5C, ya dari compassionate pasti mereka tuh minta maaf dulu lah ya, karena statement pertamanya itu kan kurang jelas. Itu kan pasti kalau dia minta maaf, masyarakat bisa lebih memahami kondisi mereka, mungkin mengerjakannya buru-buru. Lalu dari aspek correct, ya pasti mereka tuh harus memberikan informasinya lebih benar, lebih akurat. Terus untuk concise, mereka harus berikan informasinya yang penting tuh lebih padat, jangan banyak bertele-tele. Untuk clear, mereka juga harus memberikan informasi yang jelas. Untuk yang terakhir ada Korek. Komplit. Komplit. Iya. Ya, ada komplit di mana mereka tuh harus memberikan informasi yang benar-benar lengkap gitu, biar orang-orangnya bisa ngerti dan paham lah sama konteksnya. Itu sih menurut aku. Setuju banget. Betul, Setuju. Ini terakhir nih, gimana nih perasaan kalian setelah membahas kasus-kasus ini? Mulai deh dari Arga, gimana nih perasaan Arga? Buat aku sendiri, aku tuh jadi paham banget gitu loh. Kalau komunikasi itu sangat penting dan harus disampaikan sejelas-jelasnya. Mau itu dari permasalahan sekecil apapun sampai sebesar kasus bullying ini. Kayak aku sekedar bicara sama teman aku, kita rapat, kita belajar bareng, kita makan bareng, itu kan juga suatu bentuk komunikasi antara dua arah yang perlu kita sesuaikan juga ya. Dan dengan adanya framework 5C ini, aku jadi lebih aware sih gitu untuk menggunakan itu dalam kehidupan sehari-hari aku bahkan kayak gitu. Betul. Kalau aku kurang lebih sama sih. Intinya kuncinya itu komunikasi. Ya, betul. Setuju banget. Kalau dari saya, komunikasi dengan adanya framework 5C ini, komunikasi menjadi efektif. Itu dia. Aku juga sama sih. Apalagi membaca benaran dapat berita yang nggak memiliki unsur 5C itu kan pasti kayak orang pada bingung, terus kayak wah ini apa nih bacanya, pada bingung, pada malas juga bacanya kan. Jadi aku kayak makin sadar, wah komunikasi itu penting banget, apalagi menggunakan unsur 5C. Aku jadi kayak merasa wah ini penting banget sih gitu. Oke, saya juga setuju banget itu. Karena kalau kita melihat informasi yang tidak jelas dan bikin kita bingung, apalagi dalam konteks kecelakaan pesawat yang ini merupakan insiden yang sangat besar dan melibatkan banyak orang. Itu kalau kita nggak dapat informasi yang jelas, yang terstruktur, yang benar, dan tidak memiliki empati, itu bakal rasanya tuh kayak, apa ya, kayak merasa kita tuh nggak dilihat gitu. Bingung sendiri gitu ya, San? Ya, Iya, bingung nggak sendiri. diperhatiin Padahal rasanya. masalahnya tuh masalah besar. Tapi malah seakan-akan orang yang terlibat aja nggak peduli sama masalah itu. Betul banget, Iya, San. setuju. Iya, aku juga merasa setelah membahas ini, aku mendapatkan banyak wawasan, ilmu-ilmu penting ya mengenai komunikasi, apalagi kita sebagai manusia, makhluk sosial, komunikasi akan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita gitu kan. Oke. Jadi mungkin pembahasan kami sampai di sini aja kali ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan House of Amberfall. Sampai jumpa di episode selanjutnya.